Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberi berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, saya memimpin doa. Silakan untuk Aldi memimpin doa. Sudah mulai. Terima kasih. Doa sudah selesai. Nah, ini ada yang tidak masuk anak-anakku? Ya. Ada? Oh, kemarin Tegar sudah masuk. Hari ini sudah sehat Tegar? Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Umul sama? Umul sama Atta. Umul kenapa tidak masuk hari ini? Kenapa? Sedang berduka. Oh, kita doakan semoga siapa yang meninggal? Kakeknya. Semoga kakeknya Mbak Umul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima dan dosa kesalahannya, kesilapannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan terlebih dahulu. Zahra Niswa, Umul Khotimah ini izin ya karena orang mbahnya meninggal. Yasir, Mas Andri Gaus, Farid Bima. Farid tidak mau hadir. Oh, kenapa hadir? Pergi. Izin tadi ya. Izin pergi. Lanjut ke Khairul Anam. Aldi masuk. Ardiansyah Putra masuk. Lalu Nur Fikri Maulidan masuk. Ahmad Cesar Wahyu Jatmiko masuk semua. Oke. Semoga yang hadir minggu depan dapat bertemu kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, setelah absensi dan pembacaan doa, Bapak akan mengingatkan kembali materi yang telah lalu. Nah, sebelumnya kabarnya gimana hari ini? Sehat walafiat? Siap untuk menerima pelajaran? Mas, ibunya yang agak rapi dikit mas. Sama dikit. Dia dapat berhadapan dengan bapak ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang prinsip ekonomi Islam. Ada yang masih ingat bagaimana prinsip ekonomi Islam? Katakan coba apa mas? Ekonomi Islam ada? Bilang mas, bising ada tukang di atas. Harta manusia merupakan titipan Allah. Ya, baik. Harta manusia hanya perhiasan dunia. Anak-anak sekalian, kalian telah memahami materi minggu kemarin dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masih pada materi ekonomi Islam, tapi di bagian yang kedua. Kemarin saya menerangkan bahwa ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Ekonomi Islam dibagi menjadi berapa? 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah prinsip ekonomi Islam, pertemuan kedua praktik ekonomi Islam, dan pertemuan yang ketiga lembaga ekonomi Islam. Setelah pertemuan pertama selesai, sekarang kita menginjak ke pertemuan kedua, yakni praktek ekonomi Islam. Baiklah anak-anak sekalian, silakan perhatikan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran dan diskusi, siswa dapat menganalisis praktek ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Yang kedua, mengevaluasi praktek ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang praktek ekonomi dalam Islam dengan benar. Nah, anak-anak sekalian,
kita akan belajar tentang praktek ekonomi Islam yang ada di masyarakat. Kita lanjutkan. Sekarang silahkan amati video yang akan Bapak tampilkan. Ini videonya akan Bapak putar. Silakan kalian mengamati hal-hal yang ada hubungannya dengan praktek ekonomi Islam. Nanti kalian akan saya suruh untuk mengomentari isi video ini. Silakan ya, dilihat dulu. Mini-mini 400 mesti karo kuku mesti lumayan kayak sari putih 200 aku selesai 200 musim koyo ngene sampai rapi HP ini terus lu pakai hasil promosi di ini wah tapi ini yang penting itu HP ini suaranya mantap. Speakernya sari putih mau ngomong banyak ngomong. Polisi ini pikirannya setengahnya kayak ngomong, baik. Orang masalah nyolong, mata kamu kayak nyolong. Jangan juga kamu sih, menurut teori Lambo sih lah, maling tuh. Nah, tapi garong, aku Pak Gabi baik. Orang ngomong Pak Gabi, mau saya pergi, aku masalah, malas. Jadi dengan diutan terakhir minum sisok budaya nah itu kan ngomongnya Pak Babi mas teman saya kemudian sih emang kan ngejoki biaya tuh ini mau main aku sih tapi kalau Pak Babi 400 baik aku kok kamu kan tapi saya itu 200 gimana ya lu 400 nah kalau Pak Babi mau aku 200 katakan 200 Pak Babi ini atau bintang 200 400
jalur persetujuan kami iki wis aku cukup limo. Mungkin barangnya lagi ditawarin lagi betul. Kan lagi nawar ya kalau saya aku ada 400. Ya ngono, sik tak telepon. Wis sebelah iki sapa? Cewekku. Jangan pacare Bimo, Mbak. Iya, Pak Badi kenapa? Kok Pak, kan belumnya ngopo ya? Nah, Mbak, sampean kan aku belum kurang. Kurang tak dari pacar Bu. Tak dari bojoku tak nikah. Ada orang nih, iki pacarku. Kan lagi pacar. Penawaran terus wis kok pacar. Langsung tak nikah tak dari bojoku. Hah? Wah, ada lagi kalau ada kue. Sik. Ini maksudnya piye to Pak Badi? Aku malah bingung ya. Jadi ini ya, aku tak matur ya Bimo karo bae karo Surti. Sing jenenge jual beli kuwi ana etikane. Jangan menawar barang yang sedang dalam orang lain. Ngono lho. Kuwi nanti sih dari aku dari kok dia pemandu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Janganlah seorang muslim menawar barang yang sedang ditawarkan muslim yang lain. Ngono to Pak Badi. Jadi iki orang ditawar Bimo. Aku tak nawar ya. Aku mentok barang iki yang mati kalau saya kedul oleh orang. Ora oleh Pak Badi. Bimo bewane patang atus kok. Ya wis. Berarti aku kasih dulu. Aku kan duit mentoke lewat second. Saiki monggo lek biake aku dimulai monggo. Oh, iki berarti deal ya Pak Badi. Ora apa-apa ki tak iki Bimo. Ini dulu panjang aja ya. Ora kesuwen. Nah, silakan ada yang sudah bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut. Silakan hasil pengamatannya. Ardiansyah, silakan. Sebagai seorang pembeli, kita tidak boleh menawar suatu barang yang masih penawaran orang lain. Jelas sekali, seorang yang sedang proses jual beli tidak boleh menawar sesuatu yang telah ditawar oleh orang lain. Tentu kalian akan tersakiti hatinya ketika sesuatu yang mau kalian beli sudah dalam posisi tawar menawar, akan tetapi ditawar oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya apakah ada lagi hasil pengamatan? Silakan angkat tangan dulu, silakan. Silakan Mbak Miswah untuk menyampaikan hasilnya. Penjual harus mengatakan yang sebenarnya. Di video Pak Dukemit mengatakan suara enak padahal belum mencobanya. Di video itu Pak Abdul Kemit belum pernah mencobanya, akan tapi mengatakan bahwa suaranya enak. Jadi dia telah berbohong dan itu tidak diperbolehkan dalam proses jual beli. Harusnya Pak Abdul Kemit sebelum mengatakan enak, dia sudah mencoba speaker itu terlebih dahulu. Setelah kalian memahami video yang Bapak tampilkan, sekarang silahkan amati gambar berikut ini. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, dan ada gambar 4. Dari gambar ini ada yang dapat memberi kesimpulan gambar apakah ini, mulai gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Silahkan kalian amati, kemudian beri kesimpulan apa pelajaran yang dapat kalian ambil. Silahkan. Oke, Mas, namanya siapa? Anam. Mas Anam, silahkan. Mau gambar berapa yang komentari? Gambar 1 sama 2. Gambar 1 sama 2. Ini biar perhatikan yang lain. Yang ini dikomentari Mas Anam adalah gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 adalah contoh jual beli di pasar tradisional, dan sedangkan gambar 2 adalah contoh jual beli di secara online. Betul. Baiklah, Mas Anam memberi kesimpulan gambar 1 adalah gambar jual beli di pasar tradisional. Sangat lazim sekali. Ini tampilannya adalah tampilan jual beli di pasar tradisional. Sedangkan gambar 2 ini mencerminkan tentang dagang secara online. Ini ada laptop, ada uang, dan ada barang yang ditukar secara online. Keduanya tidak bertemu di lokasi yang sama. Baiklah, selanjutnya ada yang bisa mengambil pelajaran dari gambar ini? Angkat tangan terlebih dahulu. Baiklah, Mas Alfi. Nomor 3. Gambar berapa, Mas? Nomor 3. Gambar 3, silakan. Itu plastik riba karena satu sisi uangnya sedikit dan sisi lain uangnya banyak. Oke. Gambar 3
telah diamati oleh Mas Aldi, ini adalah bentuk daripada riba karena uang sedikit ditukar dengan uang banyak. Ini disebut dengan riba. Apa itu riba? Penambahan nilai. Jadi dua barang ditukar dan barangnya itu sama, yang satu banyak, yang satu sedikit. Ini namanya riba. Betul sekali. Ini adalah bentuk praktek riba. Ada lagi pendapat Mas Kasan? Nomor berapa Mas Kasan? Nomor gambar nomor 4. Gimana? Gambar 4 adalah contoh yang menawar. Oke, gambar 4 menurut Mas Kasan adalah gambar bentuk praktek khiyar. Khiyar itu apa? Tawar menawar. Betul sekali. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Dari penjelasan itu, setidaknya kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya ada 3 macam praktek ekonomi Islam yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang jual beli di dalam agama Islam. Apa itu jual beli? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan keikhlasan. Tukar menukar barang dengan suka rela. Misalkan ada yang satu panen jagung, yang satu panen ketela, ditukar. Karena yang panen jagung membutuhkan ketela, yang panen ketela membutuhkan jagung. Nah, ini namanya proses jual beli. Disebut jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang. Seperti beli minuman tadi, beli teh, kemudian ditukar dengan sejumlah uang. Yang jual butuh uang, yang beli membutuhkan air minum. Itu namanya proses jual beli. Nah, proses jual beli ini dinamakan dengan jual beli atau baik dalam Islam. Kemudian yang kedua, praktek ekonomi Islam adalah khiyar. Apa? Apa? Iya. Khiyar itu apa? Tawar menawar. Sudah lazim. Kalau kalian sedang melakukan jual beli, pasti ada proses tawar menawar. Apakah harganya cocok atau tidak? Ya. Kemudian setelah tawar menawar, yang terakhir adalah larangan riba. Apa? Larangan riba. Riba itu adalah penambahan. Seperti contoh utang piutang misalkan. Kalian hutang 10.000 tapi diwajibkan membayar 15.000. Itu namanya riba. Dosanya ngeriba banget. Nah, itu riba. Termasuk riba adalah tukar menukar barang yang sama, beras ditukar dengan beras. Yang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Itu namanya riba. Tukar menukar barang tapi tidak seimbang timbangannya, seukurannya. Padahal kualitas barangnya sama, kecuali kalau kualitasnya beda. Nah, itu tentang gambaran umum tentang praktek ekonomi Islam. Baiklah, seperti biasa kemarin kalian saya suruh untuk membuat mind mapping. Sudah selesai mind mappingnya? Sudah ya? Sudah. Sekarang sebelum kalian melanjutkan pelajaran, ada yang ditanyakan mengenai praktek ekonomi Islam, silakan gali apa yang kalian ingin ketahui tentang praktek ekonomi Islam. Ya, silakan gali pengetahuan kalian tentang jual beli, khiyar maupun larangan. Ada yang ditanyakan, silakan. Oke, masih Asir, silakan untuk bertanya. Bagaimana hukum jual beli dengan syariat agama Islam? Oke. Bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam? Ingat, jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam itu memiliki 4 syarat. Memiliki berapa? 4 syarat. Syarat yang pertama, ada penjual. Syarat kedua, ada pembeli. Harus ada yang jualan. Jangan asal ambil. Sepeda motor diparkir depan rumah, kamu ambil. Tidak boleh. Orang dijual kok diambil. Harus dijual.
tidak boleh mengambil paksa. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, ada barangnya. Ada barangnya. Menjual barang harus ada barangnya. Saya menjual sepeda motor, mana barangnya? Barangnya masih di Bandung, tidak boleh. Harus betul-betul ada barang jelas, bisa diamati, bisa diraba, dilihat, diterawang. Ada lagi pertanyaan tentang materi jual beli ini? Silakan. Oh, oke. Mas siapa namanya ini? Mas Alfian. Silakan Mas Alfian. Bagaimana hukum mengembalikan barang yang sudah dibeli? Apa karena tidak cocok atau berubah pikiran? Apa? Gimana? Bagaimana hukum mengembalikan barang yang sudah dibeli? Oh, bagaimana hukum mengembalikan barang yang sudah dibeli? Sering ya, kita mungkin sampai rumah nggak cocok atau sampai rumah ukurannya beda dengan yang kita harapkan. Bagaimana hukum mengembalikan barang jual beli? Hukumnya boleh jika ada perjanjian, yaitu namanya khiyar. Perjanjian mengembalikan barang biasanya dikasih tempo 3 hari. Untuk apa? Memastikan cocok atau tidak. Tapi juga sama, mengembalikannya jangan sampai barangnya rusak, harus utuh seperti ketika yang penting perjanjian Mas. Perjanjian antara penjual dan pembeli. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Silakan pertanyakan. Oke, silakan. Apakah jual beli itu termasuk riba? Nah, apakah jual beli termasuk riba? Tidak. Jual beli tidak termasuk riba. Kenapa? Karena dalam jual beli memang ada pertambahan nilai, tapi yang memiliki barang itu pasti butuh transport, butuh modal. Yang tentu modal itu harus ada keuntungan. Maka dari itu ada sebuah dalil yang mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ada pula jual beli yang dimungkinkan bisa masuk dalam kategori riba. Kapan? Ketika jual beli itu tidak seimbang. Contoh menjual beras, menjual beras kualitas sama-sama satu gram, dijual dengan timbangan yang berbeda. Ini termasuk riba. Yang 1 kilo, yang satunya 1,5 kilo ditukar. Ini riba. Kalau kualitas sama, tapi kalau kualitas beda, baiklah anak-anak sekalian, kalian telah bertanya banyak tadi kepada Bapak. Sekarang waktunya kalian untuk melaksanakan diskusi. Oke? Apa diskusinya? Seperti minggu kemarin, diskusinya adalah silakan kalian menggali informasi untuk melengkapi mind mapping kalian. Nanti disampaikan di depan atau di lokasi kalian masing-masing. Kemudian di kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kalian akan mempresentasikan mind mapping tersebut. Kelompok lain nanti menanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul atau sesuatu yang belum dipahami oleh teman-teman kalian. Kemudian diskusi yang kedua, ada 2 macam diskusi nanti. Pertama, menyampaikan mind mapping. Yang kedua, memberikan jawaban terhadap masalah yang akan Bapak sampaikan. Ini masalahnya, saya bagikan ya. Ini silakan dilihat materi itu. Nah, di tugas itu, tugas keterampilan ini ya, menilai kemampuan kalian mempresentasikan sesuatu. Peserta didik menggali informasi dengan kelompoknya tentang jual beli online yang semakin marak. Sekarang marak jual beli secara online. Antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barangnya juga tidak diketahui oleh pembeli secara langsung, hanya berdasarkan deskripsi penjual. Banyak kasus penipuan dalam jual beli online. Barang dikirim, uang tidak ditransfer, atau sebaliknya
Uang sudah ditransfer, barang tidak di. Nah, terhadap fenomena jual beli internet bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Silahkan gali informasi dari berbagai macam sumber, baik dari buku, modul, dari internet maupun dari pengalaman kalian sendiri. Silahkan gali informasi tentang jual beli online tersebut, kemudian tulis di dalam lembar diskusi, nanti dipresentasikan. Setelah mempresentasikan mapping. Ada yang ditanyakan tentang tugas ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan mulai berdiskusi. Silakan untuk mulai berdiskusi. Silakan untuk mulai diskusi, Mas. Diskusi kan boleh cari di mana pun di. Nah, silakan dimulai diskusinya. Ya, mulai diskusinya. Jadi jual beli online seperti apa? Dan juga nanti diskusikan tentang mind mapping yang telah saya buat. Sudah diskusikan? Yang itu nanti dipresentasikan. Jual beli adalah kemudian ini pertanyaannya apa? Ini kalau satu jual beli hafalkan. Nanti disini jawab untuk mapping nanti
Jangan bising mas. Diskusikan dengan baik. Dibagi tugas ya, siapa yang presentasi, siapa yang jawab pertanyaan. Mas, itu diskusi mas, jangan bicara sendiri-sendiri. Gimana? Sudah selesai atau belum diskusinya? Sudah? Mana mas? Sudah ditulis. Mind mappingnya sudah siap? Siapa yang presentasi nantinya? Kamu yang ini siapa? Jadi di presentasinya di sini aja. Ini aja sudah. Jadi menyampaikan mind mappingnya di tempat itu saja. Nanti yang presentasi karena ini butuh dilihat. Ini berdiri nanti ya. Nanti biar ditanggapi teman-temannya. Sudah selesai diskusinya? Ya. Mind mappingnya mana? Siapa yang menyampaikan mind mappingnya? Ya. Yang ini siapa? Kamu. Oke. Selesai sudah diskusinya? Ya. Siapa yang menyampaikan mind mappingnya? Siapa? Besar. Yang siapa? Itu video orang gantian sama-sama olahraga. Yang ini di tempat duduk. Yang ini nanti yang diskusi maju. Karena
sudah siap semuanya, kita mulai diskusi yang pertama, yaitu penyampaian hasil mapping. Kelompok 1 menyampaikan tentang apa? Jual beli di dalam Islam. Kelompok 2 tentang khiyar atau tawar menawar dalam Islam. Dan kelompok 3 tentang larangan riba dalam Islam. Nanti mulai dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil mapping, yang kelompok 2 dan kelompok 3 siap-siap untuk memberi pertanyaan terhadap materi yang disampaikan. Silakan. Kelompok 1 siapa yang menyampaikan? Berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwana. Saya di sini mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jual beli dalam Islam. Jual beli ada 3. Yang pertama, pengertian dalam jual beli. Yang kedua, rukun dalam jual beli. Yang ketiga, bentuk dalam jual beli. Yang pertama, tentang pengertian. Pengertian merupakan memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarnya dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, rukun dalam jual beli dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang. Yang ketiga, adanya alat tukar. Yang keempat, adanya sikap. Kemudian yang ketiga, bentuk dalam jual beli. Bentuk dalam jual beli dibagi menjadi 4. Yang pertama, saat diperbolehkan. Yang kedua, saat dilarang. Yang ketiga, tidak sah atau dilarang. Yang keempat, yang artinya Fatahil Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 1. Atas paparan yang disampaikan kelompok 1, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi apabila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Silakan katakan Pak 2. Oh, Mbak Zara. Gimana Mbak Zara? Ada pertanyaan apa? Bagaimana hukum berjalan di pinggir jalan yang tanpa menggunakan hijab kopul atau seperti ketika kita membeli gorengan di pinggir jalan? Apakah kita makan dulu padahal belum mengetahui harganya? Gimana Mas? Jual beli di pinggir jalan yang kadang-kadang tidak memperhatikan akad. Yang ini tidak benar ya. Jual beli di pinggir jalan dengan tidak memperhatikan akad atau ijab qabul. Apalagi kalau makan gorengan, makan dulu. Belum ya? Ya. Menjawab langsung aja. Jika harga telah lazim maka diperbolehkan. Hal itu karena ijab qabul hanya mengetahui perelaan jual beli dengan mengetahui harga yang disepakati. Baiklah, dijawab oleh kelompok 1 bahwasanya jual beli seperti itu boleh apabila harga sudah lazim atau umum tidak tahu. Penjual sudah tahu harganya, pembeli sudah tahu harganya. Tapi kalau tidak tahu harganya, maka harus kesepakatan harga terlebih dahulu. Karena banyak tempat wisata, ketika kalian jajan sesuatu, harga tahunya harganya tinggi banget, yang menyebabkan nanti pembeli merasa dirugikan. Saya anggap cukup ya untuk pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan paparan mapping kelompok 2. Silakan siapa yang mau mengatakan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zara Nusanesa dari kelompok 2 akan mempresentasikan mapping dari kelompok 2 yang dengan tema Hiyat dari Islam. Jual beli pengertian memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u antaradin. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Macam-macam niat.
Biar majlis tawar menawar dalam satu tempat. Biar syarat barang kembali dalam tempo waktu tertentu. Biar aib jika ada aib barang kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas paparan kelompok 2, silakan ada yang bertanya tentang materi khiyar dalam Islam, angkat tangan untuk yang bertanya. Silakan Yasir untuk menyampaikan pertanyaannya. Penjual saat tawar-menawar biasanya mengatakan gini, ini kurangnya saja 15.000, masa ditawar 12.000, apakah hal ini diperbolehkan? Baiklah, silakan kelompok 2 untuk menanggapi atas pertanyaan Mas Yasir. Kadang-kadang penjual itu menyampaikan harga mulaannya. Ini mulaannya 10.000 itu tidak boleh kok ditawar 9.000. Apakah hal itu diperbolehkan? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Katakan dulu. Silakan. Tidak boleh penjual tidak boleh menyebutkan harga mulanya, karena biasanya penjual yang menyebutkan harga mulanya adalah mendorong penjualnya hanya untuk merayu agar pembeli menaikkan harga tawarnya. Oke. Tidak boleh ya. Penjual tidak boleh menyebutkan harga mulahan. Biasanya penjual yang menyebutkan harga mulahan itu bohong. Mulahannya nggak segitu. Dia hanya ingin agar pembeli menaikkan tawarannya. Ada lagi pertanyaan? Oh, oke, silakan. Bagaimana hukum menjual kembali barang ke penjual asalnya dengan potongan sekian sen seperti beli emas di toko? Maka ketika menjualkan kembali maka harganya dipotong sekian persen. Oke, bagaimana hukum mengembalikan barang dengan cara dijual kembali? Seperti jual emas, Mas ya? Iya. Seperti jual emas, kamu beli emas di satu toko, kamu pakai selama 1 tahun, kemudian menjual kembali di toko yang sama, tapi harganya dipotong 5% atau sekian persen. Bagaimana hukumnya? Apakah ada riak dalam hal tersebut? Silakan Bapak menjawabnya. Katakan, silakan jawab. Sebenarnya barang yang sudah diperjualbelikan maka akan selesai. Ketika kita akan mengembalikan barang ke toko, maka itu akad yang akad baru dengan kesepakatan baru. Maka jika penjual dan pembeli ridho, itu tidak apa-apa. Dalam kaitannya dengan emas, ketika kita menjual ke toko emas, maka mengikuti harga emas. Ketika kita menjualnya, bukan ketika kita membelinya. Jadi kadang harga emas naik turun. Ya. Oh, baiklah. Jadi kalau akad sudah selesai, maka ketika mengembalikan barang itu adalah akad yang baru. Kenapa? Karena statusnya menjual kembali, bukan mengembalikan barang. Kalau mengembalikan barang itu sesuai dengan akad khiyar atau garansi kembali 3 hari, seminggu atau seperti apa. Tapi kalau seperti jual emas, memang ada potongan karena penjual juga memiliki pengen untung. Tapi tidak ada hubungannya dengan akad jual beli yang pertama, tapi mengembalikan barang atau menjual kembali barang itu timbul akad baru antara penjual dan pembeli. Nah, demikian hasil diskusinya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi dari kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil mappingnya. Siapa menyampaikan? Cesar, silakan Cesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Cesar Usabuko dari kelompok 3 mau menyampaikan mind mapping dengan tema riba dalam Islam. Riba dalam Islam. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarat atau terlambat menerimanya. Agar terhindar dari riba, jika jual beli atau tukar menukar barang yang sama harus 1. Sama
sekurang-kurangnya. Yang kedua, serah terima saat itu juga. Yang terakhir, tenang. Seperti larangan riba yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran 3 ayat 130 yang berterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba dalam Islam macam-macam riba, yaitu 1. Riba fadli, barang sejenis beda ukuran. Yang kedua, riba ordi. Yang kedua, riba ordi, yaitu bunga hutang. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu bunga berganda atau rente. Yang terakhir, riba yad, sudah terbayar barang belum jelas. Bahaya dari riba yaitu 1. Adanya pihak yang dirugikan. 2. Dapat memupuk rasa rakus, tamak, dan bakil. Yang ketiga, dibenci oleh Allah. Yang 4. Mendapat hukuman dunia akhirat. Yang terakhir, terjadi kesenjangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jelas dari paparan kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk nomor 1 dan 2 memprediksi hasil daripada ranking kelompok 3. Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Berikan terus. Ada kelompok saya suaranya. Saya saat akad tentang piutang. Tolong berikan contohnya jika ada riba selain pada utang piutang. Nah ini tanya, tadi yang dicontohkan kebanyakan utang piutang. Adakah riba selain untuk utang piutang? Ya, silakan. Riba tidak terdapat hanya pada utang piutang, tetapi terdapat juga pada jual beli. Misalnya beras A dan beras B kualitasnya sama tapi timbangannya beda. Itu juga dengan jual beli. Pembeli sudah bayar, tapi barang yang dibeli tidak jelas perbedaannya. Jadi memang jual riba itu tidak hanya pada utang piutang. Jual beli sebagaimana yang disampaikan Mas Asman juga termasuk riba. Ada pertanyaan lagi selain itu? Ya silakan tanya. Jika riba adalah adanya tambahan, maka sama dengan jual beli, karena penjual mendapatkan tambahan berdasarkan. Jadi ini mau menanyakan riba hakikatnya sama dengan jual beli. Riba yang mengutangi itu dapat untung, gitu kan? Jual beli juga sama, yang menjual juga dapat untung. Bisa kurang 10.000 pasti dijual 12 atau 15 ribu. Kan ada kemiripan. Lalu kenapa yang riba dilarang, yang jual beli diperbolehkan? Silakan untuk ditanggapi kelompok 3. Silakan. Orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real, mulai mengundah barang, menyimpan barang, menawarkan kepada konsumen, mengirim kepada konsumen. Oke. Baik di pekerja sendiri maupun mempekerjakan orang lain. Beda dengan riba, semua orang butuh uang, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan utang. Nanti ada perbedaan ya, karena kalau jual beli mereka butuh modal, butuh pengiriman dan lain-lain, sedangkan riba hanya mempertukarkan uang. Itu perbedaannya ya. Memang dalam Al-Quran juga disebutkan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya memiliki kemiripan. Baiklah anak-anak sekalian, diskusi saya agak cukup. Kemudian sekarang adalah penyampaian hasil diskusi tentang apa tadi? Jual beli. Silakan sampaikan pendapat kalian masing-masing ke depan sini untuk mempresentasikan. Yang tadi sudah saling tukar informasi.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti gantian presentasi, kelompok lain mendengarkan hasil presentasi dan mengkritisi apabila hasilnya berbeda dengan apa yang kalian diskusikan. Contoh, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal. Silahkan diskusikan sehingga nanti ketemu di titik yang sama kesimpulannya seperti apa. Gitu, paham ya? Maka itu yang presentasi depan suaranya lantang biar nanti yang lain bisa mendengarkan dan bisa menang. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Sampaikan hasilnya. Tadi diskusi tentang apa? Hukum jual beli online. Silakan untuk menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nomor 1 ingin menjelaskan tentang indikator diskusi kami. Hukumnya tidak boleh karena hukum yang sebenarnya adalah halal selagi ada barang dan dibayar tunai serta tidak ada unsur penipuan. Alasannya karena dengan jual beli online kita tidak bisa mengetahui bentuk barang yang sebenarnya karena akan membuat manusia ragu dan merusak hubungan dengan orang lain dan akan menimbulkan kecurangan dalam jual beli. Jadi kesimpulannya hukumnya apa, Mas? Tidak boleh. Jual beli online menurut kelompok pertama tidak boleh. Silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tetap di situ, Mas. Kelompok lain ada yang menanggapi? Atau ada yang pendapatnya boleh, silakan untuk mengkritisi. Ini pendapatnya nggak boleh jual online, Shopee haram gitu. Tokopedia haram. Yang biasa jual beli online diharamkan. Untuk kelompok 1. Ada yang menolak? Silakan angkat tangan, enggak apa-apa, bebas. Silakan yang mau menanggapi. Iswat, silakan Iswat. Saya mau bertanya, terus gimana hukumnya Shopee? Hukumnya Shopee gimana? Apakah haram juga? Tidak diperbolehkan karena barang yang diinginkan oleh pembeli tidak sesuai. Oleh karena itu adanya kecurangan dan ketidakpastian oleh pembeli. Tidak boleh, haram Shopee. Kita nanti tunggu pendapat yang lain untuk dikomentari untuk melengkapi pendapat ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Lanjut, kelompok 2 untuk presentasi. Sip, ya. Kelompok pertama haram. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Enggak apa-apa. Kamu boleh mengatakan haram, tapi harus ada dasar. Boleh halal, ada dasar. Jangan nyampur. Karena ini pembahasan tentang hukum Islam. Ya. Silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di perkembangan zaman jual beli mengalami modifikasi sedemikian rupa. Awalnya jual beli hanya bisa dilakukan secara manual, penjual dan pembeli harus bertemu dengan adanya barang dan juga transaksi. Namun sekarang teknologi semakin canggih, yang tadinya harus dengan cara manual bisa saja dilakukan via internet. Hukum jual beli online adalah tidak sah karena barang tidak ada dan belum sampai ke pembeli. Karena syarat jual beli, pembeli harus melihat barang yang diperjualbelikan. Kesimpulannya apa? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya gimana sih? Tidak sah. Tidak sah. Berarti jual belinya dilarang dan haram. Jual beli online haram gitu, Mas? Ya, betul. Ya, betul. Shopee haram. Tokopedia haram. Tokopedia haram. Oke. Ada yang mengomentari? Ini sama dengan kelompok 1 tadi. Kelompok 1 mengatakan jual beli online haram, kelompok 2 dilarang. Sama dengan loh. Silakan, ada yang menanggapi? Angkat tangan, menanggapi silakan. Ada yang menanggapi? Tanggapi. Enggak. Boleh komentar silakan. Kenapa Shopee haram? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada?
Baiklah, kalau tidak pertanyaan, pertanyaan untuk kelompok 2. Kelas ini kalau untuk mulai. Silakan kelompok 3 yang presentasinya silakan kelompok 3 Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Firdaus Damaranto. Ingin membacakan diskusi dari kelompok 3 berdasarkan ungkapan dari Al-Quran dan hadis telah dijelaskan oleh Abdul bin Mas'ud. Berdasarkan ungkapan tersebut, jual beli online atau salam ini sangat diperbolehkan dan tidak ada kerugian untuk melakukannya dengan syarat menampakkan secara detail dan jelas terkait barang yang dijual, beli berupa tulisan atau gambar. Hal ini disebabkan jika barang yang disampaikan tidak sama dengan deskripsi barang di aplikasi penjualan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya dan pembeli boleh melakukan pengambilan barang dasar kerugian atau ketidaksepakatan yang diperolehnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dengan kelompok 2 ini berbeda. Ini halal, kopi halal, Lazada halal, Tokopedia halal, jual beli lewat apa halal sih ya? Boleh. Ya, ada ini beda dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk ditanyakan, apabila ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan. Jual barangnya secara jual beli, pembeli harus melihat barangnya secara langsung. Kan jual beli online tidak lihat secara langsung. Kan jual beli tidak bisa lihat secara langsung. Kenapa boleh silakan berbicara? Karena di tokonya udah ada deskripsinya. Melihat itu diwakili dengan deskripsi. Silakan. Kalau penipuan gimana? Kalau itu deskripsinya nipu gimana? Ayo. Silakan. Kalau nipu gimana? Salah kamu sendiri. Jadi itu udah masuk salah kamu sendiri. Gimana? Kalau tidak ada jawaban diakhiri, nanti Pak Saiful akan menjawabnya di belakang atau kalian tanyakan nanti. Karena melihat waktunya juga terbatas, karena terlalu lama diskusi kosong seperti ini, nanti waktunya terbuang sia. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, Pak Saiful akan menjelaskan dari awal sampai akhir sebagai penguatan atau kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Silakan lihat ke slide. Kita tadi mengulas dari awal ya tentang jual beli. Kita awali dengan jual beli. Materi pertama tentang praktek ekonomi Islam adalah jual beli. Kita tahu apa itu jual beli? Memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan dengan sesuatu yang lain. Tukar menukar barang. Tukar menukar barang dengan uang. Tukar menukar barang yang berbeda. Itu namanya jual beli. Yang penting suka sama suka sesuai dengan syariat agama Islam. Allah berfirman dalam suatu surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada jual beli sesuai dengan syariat agama Islam, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Harus ada penjualnya, harus ada pembelinya. Penjual dan pembeli harus sama-sama balik. Sama-sama apa mas? Balik. Jangan sampai jual beli dengan orang gila. Sah. Jual belinya anak kecil yang nggak tahu uang, nggak sah. Anak kecil jualan sepeda motor boleh nggak? Nggak boleh. Jual anak kecil tuh hanya boleh jual beli permen, pentol, bakso yang harganya 1.000 atau 2.000 yang harganya tinggi nggak boleh. Sama orang gila nggak boleh. Harus sama dengan orang yang akil balik. Penjualnya maupun pembeli. Yang kedua harus ada barangnya. Barangnya bisa
bisa dilihat. Ada manfaatnya. Jual barang harus ada manfaatnya. Jual barang nggak boleh barang yang najis, harus barang yang suci. Jualan letong boleh nggak? Nggak boleh. Jualan yang lain juga boleh. Harus jualan benda. Selanjutnya adalah adanya alat tukar. Ada yang ditukar. Yang namanya jual beli itu ada dua barang. Aku beli HP-mu mas, tak beli HP-mu enggak ya? Berapa? Pokok tak tuku, enggak ada alat tukar. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Yang namanya ambil barang harus ada alat tukar. Tak tukar dengan apa? Tak tukar dengan uang. Tak tukar dengan HP saya. Tak tukar dengan laptop. Atau saya tukar dengan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Antara penjual dan pembeli harus saling menyepakati harga. Maka perlu syarat yang keempat, yakni silbut atau ijab. Suara saya agak serak-serak basah karena batuk, tidak apa-apa ya. Lebih bagus. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ini khiyar. Khiyar dalam Islam, tawar menawar dalam Islam. Jual beli itu ada khiyar atau tawar menawar. Bagaimana sebuah hadis sebelumnya tawar menawar siapa? Khiyar itu apa tadi? Tawar menawar. Memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah, khiyar sebagaimana hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Agar suka sama suka itu terjadi, apa yang dilakukan? Tawar menawar, mencocokkan. Jangan sampai harga itu terlalu mahal atau harga itu terlalu murah. Jangan sampai terlalu mahal, jangan sampai terlalu murah. Sehingga suka sama suka itu antara penjual dan pembeli. Khiyar ada tiga. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aibi. Khiyar majelis itu apa? Khiyar tawar menawar dalam satu tempat, itu namanya khiyar majelis. Proses tawar menawar masih di toko yang sama, tidak pindah toko, betul ya? Itu namanya tawar menawar. Ini harganya berapa? 20. 15 boleh, tidak boleh. Terus 18 per kamu. Nah, kok 18, 17 saja ya? Itu juga apa-apa karena kamu ganteng, 17.000. Nah, atau karena kamu kelihatan melas, 17.000 tidak apa-apa. Itu boleh mencocokkan harga agar suka sama suka. Karena dalam jual beli tidak boleh memaksa. Selanjutnya khiyar syarat. Apa? Khiyar apa? Syarat. Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Yaitu tawar menawar dengan mensyaratkan mengembalikan barang apabila berubah ini. Saya beli baju, ini contoh. Ini contoh baju, saya beli. Tapi dengan syarat nanti tak bawa pulang kalau suami saya tidak cocok, tak kembalikan. Ini biasanya maksimal 3. Nah, kalau sampai rumah tidak cocok kembalikan. Ini namanya khiyar syarat. Mensyaratkan sesuatu untuk kembali. Ada waktu atau kalau warnanya nggak cocok nanti tak tukar ya, tak kembalikan. Saya ambil warna hijau, nanti kalau sampai rumah nggak cocok, yang cocok warna kuning, tak kembalikan untuk tukar warna kuning. Namanya khiyar syarat. Yang terakhir adalah khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Ini biasanya garansi pengembalian barang apabila terdapat cacat. Contoh, saya beli HP mbak ya, normal, ori. Nanti kalau rusak tak kembalikan. Sampai rumah ternyata baterainya drop, dikembalikan. Ini namanya khiyar aibi. Yaitu suara saya ini sudah habis karena suara batuk. Yang ketiga adalah khiyar aibi tadi. Khiyar aibi tadi apa? Karena ada kecacatan maka boleh dikembalikan. Nah, itu. Selanjutnya
Kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, praktek ekonomi Islam adalah riba. Apa itu riba? Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya perlu aturan syarat atau terlambat penerimaan. Riba itu ada beberapa pengertian. Pertama, penukaran tidak diketahui sama atau tidaknya. Contoh gini, kamu bawa beras 1 kantong, yang si B membawa beras 1 kantong, belum ditimbang, nggak ada timbangannya. Yang satu ini 5 kilo atau 4 kilo, yang satu nggak tahu 3 kilo atau 4 ditukar tanpa dilihat, tanpa ditimbang, tanpa dilihat kualitas, pokok ditukar saja. Nah, ini jual beli seperti ini namanya riba, karena takaran tidak jelas. Atau kamu pilih, aku jual ini ada apa? Duk, jual berapa kilo? Itu nggak tahu saya berapa kilo. Saya kerjanya 50.000. Nggak tahu ini berapa kilo, nggak tahu. Maka itu dinamakan riba. Jual beli sesuatu tidak jelas. Ya. Atau terlambat penerimanya, bayar saya itu oleh barang nanti, itu juga riba. Bayar sih barangnya buri, ini juga riba. Ya. Atau utang piutang ada tambahan biaya, ini juga riba. Kita lanjutkan. Hadisnya apa? An-Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa mukilatu wa katibatu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Allah melaknat orang yang melakukan riba, yang mencatat riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi riba. Wabih, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai-sampai menjadi saksi riba. Saya kan cuma ngerti, Pak. Cuma ngerti apa? Sama. Kan saya cuma lihat, sama. Berarti riba itu yang dapat dosa yang melakukan, yang mencatat, yang melihat, semuanya dapat dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba. Apa itu? Memakan harta yang berlipat ganda. Jangan sampai. Agar terhindar dari riba, yang kita lakukan adalah menyamakan timbangan. Jadi ditimbang sih, ya. Jangan sampai timbangannya nggak jelas. Yang kedua, serah terima saat itu juga atau tunai. Ada barang, ada uang. Ini ada tidak terjadi riba. Lanjut. Riba ada 4 belum. Yang atas ini baca keras. Apa ini bacanya? Say no to riba. Katakan tidak untuk riba. Riba ada 4 macam. Yang pertama riba fadli. Apa riba fadli? Tukar-menukar barang yang sama, tapi timbangan beda. Yang kedua riba qardi. Apa itu riba qardi? Bunga hutang. Hutang 10.000 bayarnya 15.000. Yang ketiga riba nasiah, bunga berganda. Apa itu bunga berganda? Kamu bayar ini uang utang 1 juta. Kalau kamu bayar bulan depan 1.200.000. Kalau kamu bayar bulan depannya lagi 1.400.000. Kalau depannya lagi 1.500.000. Depannya lagi 1 juta sampai berlipat ganda. Ini namanya riba nasiah atau bunga rente. Yang ketiga riba yad. Sudah bayar barang belum lunas. Riba yad itu gini, barang harus dilunasi tapi barangnya saya kurang. Nah, contoh saya bawa barang 6 kilo. Berapa harga 2 kilo? 20.000. Tapi tak bayar 50. Berarti yang 3 kilo di mana? 3 kilo masih di sini. Ini riba yad. Harus ada uang, ada barang. Ini untuk menyelamatkan, jangan sampai terjadi penipuan. Lanjut ini. Bahaya riba. Adanya pihak yang dirugi, enggak jelas. Riba pasti ada yang dirugikan.
dapat memupuk sifat rakus, tamak dan bakhil, dibenci oleh Allah, mendapatkan hukuman dan terjadi kesenjangan. Riba itu ngeri banget, dosanya sangat tinggi sekali. Bagikan menyetujui ibunya kan diri dosanya. Nah, baiklah, setelah mengetahui tentang riba ini, silakan ditanyakan. Sebelum kami bahas tentang jual beli online ya, silakan ada yang tanyakan tentang jual beli iya dan tidak, atau tadi diskusi ada yang kurang pas, silakan bertanya. Bagaimana hukum jual beli online? Tadi yang didiskusikan, kesimpulannya jual beli online itu tergantung akadnya. Jual beli online bisa haram. Kapan? Seperti jual beli di Facebook bisa haram. Kenapa? Karena barang tidak jelas deskripsi, atau pembeli berbohong, membohongi deskripsi, jual belinya tidak sah. Atau penjual nggak mau bayar setelah barang dikirim. Tetapi ada jual beli yang aman melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, itu semuanya halal. Kenapa bisa halal, Pak? Pertama, deskripsi jelas. Kalau nggak jelas jangan kamu beli, karena pasti bermasalah. Deskripsi jelas. Yang paling penting adalah barang bisa dikembalikan. Kan jual beli orang itu boleh, asal penjual jujur, pembeli jujur. Yang paling aman adalah melalui marketplace, karena di situ ada orang ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tes ujian pengetahuan. Ayo, boleh kumpulkan buku agamanya, dikumpulkan dulu. Di depan ini, di depan bangkunya masing-masing, silakan. Bapak akan membagikan soalnya, kerjakan dengan baik-baik sesuai dengan apa yang kalian pahami, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Tidak usah nyontek temannya. Bapak cuma sedikit, cuma 10 soal. Silakan untuk dilengkapi soalnya. Mas sendiri ya, mas kan dipakai mas. Maksudnya dipakai, tetap jaga protokol kesehatan. Kamu sudah bisa pak? Silakan untuk kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri, waktunya
10 menit ya. Jadi kita merapikan. Baiklah, sudah habis, silakan untuk dikumpulkan ke depan semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan bicara tentang ekonomi Islam poin yang ketiga, yakni lembaga ekonomi Islam. Seperti biasa, Bapak akan menugaskan membuat briefing tentang lembaga ekonomi Islam. Kelompok pertama, silakan buat mapping tentang syirkat. Kelompok yang kedua membuat mapping tentang bank syariah. Kelompok yang ketiga yang silakan presentasikan tentang bank syariah versus bank konvensional. Nah, silakan buat mappingnya. Minggu depan kita ketemu lagi dalam bab ekonomi Islam. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.